Keberhasilan timnas Indonesia di bawah tangan dingin Shin Tae-yong faktanya mendapat banyak atensi dari berbagai pihak, terutama setelah mereka berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, serta selangkah lagi lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan yang paling mencolok, jelas ranking FIFA yang melonjak drastis hingga kini naik ke posisi 134, sebuah prestasi yang tentunya amat layak diapresiasi. Melihat perkembangan pesat timnas Indonesia bahkan membuat sejumlah pelatih top dunia macam Scaloni dan Louis van Gaal memperingatkan Irak untuk tak lagi meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini namanya benar-benar mulai diperhatikan di Asia, di mana tim yang dulu sering dianggap sebelah mata itu, kini pelan-pelan mampu menunjukkan progres luar biasa bersama pelatih asal Korea Shin Tae-yong, di mana program potong generasi yang ia lakukan sungguh berdampak luar biasa bagi kemajuan timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Tim yang sekarang benar-benar bisa mendapat jam terbang tinggi sehingga main di level U23 misalnya, sebagian besar pemain yang ada pasti sudah terbentuk lebih dulu mentalnya. Lalu dari sisi permainan, keberadaan para pemain diaspora juga mampu meningkatkan level permainan skuad Garuda, sehingga banyak yang mulai menganggap kalau Indonesia ini adalah tim Asia rasa Eropa. Dan salah satu bukti perkembangan nyata yang ditunjukkan Coach Shin jelas dari sisi ranking FIFA, di mana kini Indonesia naik ke peringkat 134 dari yang awalnya 170-an dalam waktu yang cukup singkat. Hal itu tentu saja tak lepas dari rentetan hasil positif yang diraih timnas di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Dan kemenangan 2 kali atas Vietnam sedikit banyak menjadi faktor kenapa ranking FIFA Indonesia mengalami peningkatan. Bahkan, Indonesia masih bisa naik lagi ke posisi 120-an, andai bisa mengalahkan Irak dan Filipina pada bulan Juni mendatang. Dan pertanyaannya, apakah Indonesia bisa? Jelas bisa, karena bagaimanapun, kekuatan Indonesia pada Juni mendatang kemungkinan besar bertambah dengan masuknya beberapa pemain diaspora baru seperti Kelvin Verdong, Ole Romani, atau Martin Paes misalnya. Meski PSSI telah merilis sejumlah pemain yang akan memperkuat Indonesia melawan Irak pada 6 Juni mendatang, namun skuad itu masih bisa berubah jelang pertandingan dimulai. Tak sampai di situ saja, melihat perkembangan pesat yang dialami timnas Indonesia, bahkan membuat sejumlah pelatih top dunia seperti Louis van Gaal dan Lionel Scaloni memperingatkan timnas Irak untuk tak menganggap remeh lagi timnas Indonesia. Karena menurutnya, dengan skuad yang dimiliki timnas Indonesia saat ini, mereka bisa memberikan kejutan-kejutan yang tak terduga. Mantan pelatih timnas Belanda di Piala Dunia 2022 memberikan pujian lebih terhadap perkembangan pesat timnas Indonesia. Bahkan jelang pertandingan melawan Irak di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Van Gaal mendukung penuh timnas Indonesia untuk memenangkan pertandingan dan bisa merebut 1 tiket ke round ketiga. Tak hanya itu saja, Van Gaal juga memberikan peringatan kepada Irak untuk tak meremehkan kekuatan baru timnas Indonesia. Tim Indonesia selalu bermain dengan semangat yang kuat, ditambah dengan dukungan penonton yang luar biasa. Itu membuat mereka bisa tampil mengesankan di setiap pertandingan, ucap Van Gaal dikutip dari Sport.
Tak hanya Louis van Gaal, pelatih timnas Argentina juga memberikan pujian lebih kepada timnas Indonesia. Scaloni merasa kagum dengan segala perkembangan yang terjadi, sebab bagaimanapun ia sendiri tidak menyangka Indonesia bisa berkembang secepat ini. Dan berkaca pada permainan Indonesia di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia kemarin, membuat Scaloni yakin kalau tim ini bakal bisa lebih baik lagi. Tidak hanya itu, ia juga merasa kaget setelah tahu jika kedepannya Indonesia bakal lebih banyak diperkuat oleh pemain-pemain dari Eropa, yang pastinya membuat kekuatan Indonesia akan jauh lebih bagus. Indonesia adalah tim yang bagus dan memiliki teknik yang bagus. Ada perubahan-perubahan yang penting dilakukan dan ada banyak hal yang perlu diikuti dari perubahan ini. Teruskan performa baik ini, ucap Scaloni dikutip dari Techsport. Berkaca dengan kekalahan 5-1 di Basra Stadium, timnas Indonesia terus berbenah dan perlahan mulai menemukan komposisi tim terbaik, termasuk kedatangan sejumlah pemain diaspora baru, macam Jay Itzas, Nathan Chuaon, Tom Haye, hingga Wahaji Ragnar. Dan pada laga leg kedua di GBK nanti, diyakini bakal berjalan lebih seru dan sepadan. Bahkan timnas Indonesia diprediksi bakal memberikan kejutan atas timnas Irak, karena mereka memiliki misi balas dendam atas kekalahan mereka di Basra Stadium. Yap, terlepas dari apapun, intinya semua ini masih dalam bentuk proses. Sebab pada akhirnya ada target yang benar-benar ingin dicapai. Dan itu merupakan impian dari semua rakyat Indonesia, yakni bisa ikut Piala Dunia. Dan kini, peluang itu makin dekat dengan segala proses yang ada. Kalaupun untuk Piala Dunia 2026 masih belum realistis, maka untuk Piala Dunia 2030, itu akan jauh lebih mungkin untuk digapai. Sebab dengan skuad yang jauh lebih matang, Indonesia pasti bisa berbicara lebih banyak. Dan sekali lagi, apakah itu bisa? Tentu saja sangat bisa. Asal semua bersatu dalam satu sinergi demi kemajuan sepak bola Indonesia. Tidak hanya di level timnas, tapi juga di level kompetisi hingga pembinaan usia dini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.